yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Salam Mujajua untuk kita seluruh pendengar setia Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan, dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan semangat bagi kita menjalani hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan sapaan teduh kita terambil dari kitab Keluaran 12 ayat 26 sampai 27. Keluaran 12 ayat 26 sampai 27, demikianlah firman Tuhan. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari ke depan kita akan memasuki perayaan Paskah. Untuk itu perlu kita mempersiapkan hati kita dalam merayakan perayaan Paskah ini. Nats kita hari ini juga berkisah tentang bagaimana perayaan Paskah yang dilakukan oleh Israel di dalam perjanjian lama atas perintah Tuhan. Sebelum tulah ke-10 dijatuhkan atas Mesir, Tuhan memerintahkan Israel untuk menyembelih anak domba dan memakannya bersama dengan roti yang tidak beragi. Perayaan Paskah ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas perbuatan Tuhan bagi Israel yang akan membebaskan mereka dari Mesir. Kekuasaan Tuhan yang luar biasa ini telah disaksikan oleh Israel. Peringatan ini merupakan peringatan baru dalam kehidupan orang Israel. Namun demikian, peringatan ini harus dilakukan terus-menerus agar keturunan Israel dan seluruh anak-anak Israel senantiasa mengingat kepada Tuhan yang telah mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi perayaan Paskah merupakan peringatan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Sementara kalau kita melihat arti Paskah dalam perjanjian baru adalah sebagai kebangkitan Kristus dari maut untuk menghapus dosa dan memberikan keselamatan bagi dunia. Paskah menekankan cinta kasih Allah kepada umatnya dengan bangkit dari kematian dalam kemuliaan. Ia bangkit dan menang bagi kita yang percaya kepadanya. Inilah makna dari hakikat Paskah.
Dengan peristiwa kebangkitan Yesus, kita keluar dari perhambaan iblis, dosa, dan maut. Dengan makna peristiwa Paskah baik dalam perjanjian lama maupun yang baru, tentunya peristiwa akan kebaikan Tuhan bukan hanya terjadi pada hari-hari raya Kristen saja, melainkan harus menjadi aktivitas sehari-hari dalam kehidupan umat Tuhan. Kita diminta untuk terus mengingat kebaikan Tuhan agar kita dapat selalu mengucap syukur oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat dan pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kita dapat hidup sampai sekarang. Dan itulah yang harus kita tetap ingatkan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita. Pemazmur juga mengungkapkan ungkapan syukurnya dalam puji-pujian kepada Tuhan. Dalam Mazmur 118 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan demikian tak ada alasan untuk kita tidak mengingat kasih Tuhan dan mengucap syukur atasnya. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mengingat kasih Tuhan dan mengucap syukur atas segala kebaikannya? Tuhan memberkati firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami bagaimana peristiwa Paskah yang membebaskan bangsa Israel dari kematian. Dan kami juga diingatkan bagaimana peristiwa Paskah di mana Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa maut. Dan inilah menjadi sukacita bagi kami untuk tetap boleh merayakan peristiwa Paskah itu dengan sukacita Bapa. Bapa surga, kami berdoa ya Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami, untuk kami boleh selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Bapa, kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang berbagai belenggu, berbagai pergumulan, persoalan di tengah-tengah kehidupannya, biarlah tetap selalu berpengharapan dan yakin hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu membebaskan dari segala pergumulan yang dihadapinya. Bapa surga, kami berdoa secara khusus untuk Runggun Klender Bapa. Tuhan memberkati di dalam segala program-program pelayanan di tengah-tengah Runggun Klender ini Bapa, dapat memajukan iman seluruh jemaat Tuhan di Runggun Klender, dan juga untuk seluruh para pelayan Tuhan, baik pendeta, pertua diaken, emeritus, dan seluruh pengurus kategorial dan sektor semuanya Bapak yang mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah Runggun Klender ini Bapak, dapat bersinergi, dapat bersatu hati di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah gereja Bapak. Bapak, sepanjang kehidupan kami, di sepanjang hari ini kami mau serahkan, biarlah Tuhan tetap menuntun dan menjaga kami. Ini doa kami Bapak, ampunkan segala dosa kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa. Kami kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita, seluruh pendengar Sapaan Teduh dimanapun kita berada.